Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jasa Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 22 sampai 26 Januari 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam 5 rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG di minggu lalu dan saham rekomendasi minggu lalu. Seperti biasa, sebelum masuk lanjut ke materinya, gue ngajak kalian buat kalian mau buka rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas, kalian bisa kontak Dina 081636000059 untuk bertanya mengenai pembuka rekening dan bagaimana cara dan fasilitas yang diberikan oleh Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang Best Topic. Oke, kita langsung masuk. Oh ya, sama nanti akan ada kelas Stock School. Jadi pastikan kalian jadi sebagai nasabah untuk bisa ikut, dan nanti di minggu depan mungkin kita akan ada gathering ya buat yang di Batam, lalu di Februari itu akan ada di Jakarta dan di Surabaya. Tinggal tunggu nanti pengumumannya dari Dina. Oke, kita lihat IHSG di minggu lalu kelihatannya flat aja ya, dari Senin sampai Jumat pergerakannya nggak terlalu kenceng, rada ya nggak kemana-mana ya dibilang. Kalau dilihat dalam satu weekly ini masih candle-nya merah, tapi merahnya nggak terlalu dalam, minusnya cuma 0,19%. Kita catat di sini 0,19. Ya, nah ini masih on track, masih dalam range sideways-nya IHSG lagi gitu ya, berada pada range 71 sampai 73. Masih di seputaran itu, belum tahu arahnya mau ke atas apa ke bawah, masih dalam fase konsolidasi. Kalau kita lihat MACD-nya dead cross ya, tapi masih di atas 0, jadi masih cenderung cukup aman. Dan kalau kita lihat stokastik, belum ada tanda-tanda pembalikan arah, ini juga masih belum di area 20 ke bawah, jadi kalau dibilang masih bisa turun nggak, masih gitu. Dan ya kita lihat deh pergerakan di minggu depan. Yang penting sih seperti gue selalu bilang ya, yang penting kita tuh milih sahamnya benar. Oke, kita lihat minggu lalu gue rekomendasiin Cepin 46 sampai 4660. Kita perhatiin pergerakannya. Nah, Cepin minggu lalu di sini ya, Senin low-nya 4680, di sini belum entry, naik sampai ke highest 4760, jadi belum masuk. Lalu di Rabunya sempat turun di low-nya 4650, masuk area entry ya, 4650 di sini di area entry-nya, belum kena area resistance soalnya. Tertinggi cuma 4760, jadi masih punya chance untuk kembali masuk gitu ya. Dan ternyata Jumat closingnya di bawah 4630 ya. Walaupun belum kena cut loss, tapi karena dia udah hari Jumat, udah minggu terakhir gitu ya, terus Senin nanti udah masuk minggu depan gitu, jadinya kita keluar aja dulu untuk beli yang minggu depan. Nah, ini infonya cut loss, karena ya walaupun tipis ya, tapi exit aja deh. Yang kedua ada ENRG. Energi kalau diperhatiin di sini Senin ya, Senin low-nya 242, ini masuk area entry 240 sampai 246, dengan tertingginya highest-nya cuma sampai 256 gitu, dan nggak kena R1-nya, walaupun plus minus 1 titik juga nggak kena gitu. Dan akhirnya di sini nggak pernah closing di 230 sih, ini kan close 230, tapi ya karena hari ini Jumat dan close-nya 232, ya udah exit 232. Ini juga kurang lebih mirip ya, Seninnya di sini low-nya 1580, belum masuk area entry. R1 1605 ini naik sampai ke 1620, jadi udah kena resistance-nya terlebih dahulu. So ini invalid ya, ini gue hitamin aja karena dia belum masuk area entry tapi udah kena area resistance. Kalau kalian masuknya sudah dari minggu lalu terus kena resistance, oke, kalian bisa TP terlebih dahulu. Tapi kalau yang belum masuk area entry kan, ini kita lihatnya hari Senin ya, Senin itu dia ternyata opennya langsung gap up ke atas, langsung naik ke atas, jadinya nggak bisa masuk gitu. Next info,
Nah di Senin ini low-nya 4140, ini masuk area entry 4120 sampai 4180 dengan tertingginya cuma sampai 4190 ya. Highest-nya Senin, highest-nya 4210. Oke, ini udah plus minus 1 tick, jadi udah kena area resistance-nya, jadi 4210. Ini masih tapping, profitnya kecil. Yang terakhir era. Nah, era di hari Senin di sini Seninnya di sini low-nya 416, jadi ini masuk 414 sampai 408 sampai 414 plus minus 1 tick ya, 416, dan ini belum kena area resistance-nya 426 ya, ini masih 424 426 di sini gitu ya, low-nya 418, ini yang 414 gitu. Nah ini karena plus minus 1 tick, gue selalu bilang ya udah HK aja nggak ada masalah gitu, jadi masih bisa entry di hari Seninnya. Dengan tertingginya kemarin Kamis naiknya cukup signifikan, highest-nya 438, ini kena R2 nya, dengan hari ini sempat nyentuh 442 tapi close-nya balik lagi ke 422, jadi ya udah R2 nya 438, tertingginya tadi di 442, jadi chance kalian bisa masuk profit itu sebesar ini lumayan. Oke, dalam satu minggu ini karena pergerakan IHSG juga nggak terlalu volatil, kecenderungannya juga cenderung turun gitu ya. Total portofolionya kita ya beragam ya, plus 0,04, sorry ini bagi 4 karena satu invalid. Nah jadi range portofolionya kita di range 0,04 sampai 1% di minggu ini, ya not bad lah untuk pergerakan satu minggu dengan IHSG yang minus 0,19%. Oke, kita langsung lihat bagaimana rekomendasi untuk minggu depan. Pertama kita perhatiin composite terlebih dahulu. Nah kalau kalian lihat ya, analisa teknikalnya ini kayak tadi gue udah bilang, ini chance-nya masih cenderung sideways gitu karena MACD-nya belum ada tanda-tanda pembalikan arah, stokastiknya juga belum ada tanda-tanda golden cross juga, ini juga masih di atas area 20, jadi belum bisa dibilang murah juga belum gitu, mungkin masih ya masuk area murah tapi belum ada momentum untuk kembali pembalikan arah ke atas gitu. Minggu depan rekomendasi gue yang pertama ada BRPT ya, ini udah turun cukup signifikan dari highest-nya 1950, sekarang udah di dekat area 1000 lagi ya, di area pertama kali sebelum dia dikencengin 3 hari kemarin tuh. Di sini kemarin dia naik dengan volumenya juga lumayan signifikan, gede gitu. Terus hari ini koreksi tapi volumenya kecil aja nih, jadi gua rasa masih ada chance untuk kembali menguat ya untuk BRPT. Oke, area entry untuk BRPT di area 1045 sampai 1090, cut loss-nya 1030. R1-nya kalau kita perhatiin di sini, gua gambarin trennya. Nah, kalian bisa lihat nih. Ya. Jadi dia harus nge-break area 1150, TP1-nya di 1150. Kalau dia bisa break 1150 maka kemungkinan akan bermain di area sini, tapi 1300 mungkin akan cukup jauh di setelah 11 gitu ya. Kita akan ngetes di area MA20 nya dulu aja di 1240. Next yang kedua Harum. Nah ini juga sama, Harum sebenarnya. Nah ini Harum kurang lebih sebenarnya dia sempat berusaha untuk menguat tapi masih kecil ya di sini. Nah terus dia mulai patah lagi, tapi di sini area low terakhirnya kan yang ini. Nah low terakhirnya di sini dengan terdekatnya ada sideways cukup lama di area sini gitu. Jadi area bawah ini nih sebenarnya area yang paling ideal untuk dibeli nih, 1265 sampai 1305 ini area murahnya. Cuma gua nggak yakin dia akan kembali ke sana lagi gitu, karena ini stokastik udah masuk di bawah 20. Ini memang ada sinyal sell dari MACD. So ini soalnya ini ada doji nih gitu. Biasanya kalau di candle pattern doji itu merupakan pembalikan arah setelah 1, 2, 3, 4 hari merah gitu ya.
Terus ini ada muncul candle doji, jadi gua rasa minggu depan itu mulai ada pembalikan. Mungkin akan ada ekor ke bawah dikit gitu, tapi closingnya mungkin akan hijau, terus rasanya mulai naik. Tapi closingnya mungkin ya di area 1325 gitu di hari Senin nanti. Ya, jadi area entry untuk Harum di range 1300 sampai 1320, cut loss-nya 1260. Jadi kalau dia di bawah 1300 gimana kok, sebenarnya menarik buat dibeli sih. Jadi makanya di cut loss-nya kita geserin rada bawah dikit, karena sebenarnya ini area yang paling enak nih buat dikumpulin Harum sebenarnya. TP1 nya di range kan masuk sampai 1320 ya. Kalau sampai 1350 kayak masih terlalu dekat. Ini ke sini 1350 ya, satu dikit lah. Kita ambil langsung resistance ini aja ya. R1 ya 1380. TP2 nya di peak-nya kemarin di sini 1410. Next yang ketiga ada Crush. Crush ini juga kurang lebih sih cukup menarik ya. Ini udah turun sih jauh banget nih kalau kita perhatiin ya. Peak dari satu rangkaian langsung turunnya itu sebenarnya dari 800, sekarang cuma sisa di area 100-an. Kemarin terakhir dropnya di gua sambil gambar, dropnya terakhir di sini ya. Terus dia berusaha buat naik di sini. Nah, lalu dia koreksi cuma low-nya sampai di sini, dan ini lagi berusaha buat naik. Kemarin volumenya gede ini di sini. Ya gua harapin ini masih bisa melanjut naik ya gitu. Nah, ini area low terakhirnya kan di area sini. Low terakhirnya 139 gitu. Tapi sementara itu dia berada pada area sideways dengan low-nya 142. Jadi kemungkinan terendahnya juga gua rasa 142, nggak close di bawah 139 lah, karena kalau close di bawah 139 kan berarti bikin close new low gitu ya. Gua rasa di area 139 ini Crush sudah cukup murah. Gue sih cukup menarik ya, kemarin ada masuk juga gitu. Jadi kita lihat di minggu depan range area beli di 142 sampai 147, cut loss-nya di 138, TP1 nya di 152 dulu ya, 152. TP2 nya atasnya kemarin di 159, sini aja 157. Oke, yang keempat ada CTRA. Nah, CTRA ini MACD mulai ada sinyal sell, dan ini stokastik juga masih menunjukkan area bawah. Hari ini koreksi break new low, tapi volumenya kecil gitu. Jadi kemungkinan sih masih bisa ada pembalikan arah lagi. Mungkin Senin turun dulu karena ada sinyal sell-nya di sini. Tapi gua rasa properti masih cukup bagus ya, karena penjualannya juga kan cukup bagus di CTRA. So, area entry untuk CTRA di 1200 sampai 1220, cut loss di 1185. Target pertama sini dulu ya, 1255. Target keduanya di 1300. Oke, next yang terakhir ada MNCN. MNCN kemarin sempat nembus cukup tinggi ya. Kemarin kan 2 minggu berturut-turut gua kasih masuk di rekomendasi mingguan, nggak jalan. Pas gua nggak masukin, tiba-tiba ada jalan yang ngegas banget, dan ini kembali balik lagi ke area dekat-dekat area support yang 370 sampai 376. Jadi ini menarik lagi buat area entry untuk MNCN. Biasanya grup-grupnya MNC itu menjelang Imlek itu kan naik ya. Jadi gue masih menaruh harapan ini masih bisa break lagi ke atas gitu, dengan PBV yang juga udah cukup murah. Area entry untuk MNCN 370 sampai 380, cut loss 366, TP1 402, TP2 422. Oke, itu aja rekomendasi kita di minggu depan. Semoga apa yang gue berikan ini kalian juga bisa belajar dari rekomendasi mingguan ini. Mungkin namanya gue akan ganti, bukan rekomendasi minggu depan atau rekomendasi mingguan lagi. Mungkin kita masuk ke belajar analisa teknikal mingguan gitu ya. Jadi selain gue memberikan rekomendasi, gue akan memberikan kalian pembelajaran bagaimana secara simpel, gak cacat, sederhana gitu untuk kalian yang masih baru.
Mungkin dari video ini kalian bisa belajar, kalian bisa lihat indikator yang dipakai, bisa belajar analisanya juga gitu. Jadi semoga dari sini kalian bisa belajar lebih banyak di YouTube gua. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Please tolong like, subscribe, dan share video ini jika kalian rasain video ini bermanfaat buat kalian. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.